Pengantar asuhan gizi di Puskesmas. Pembangunan kesehatan yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, serta pembangunan karakter. Peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kesehatan diturunkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya status kesehatan masyarakat. Dasar hukum perbaikan gizi masyarakat antara lain terdiri dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang upaya perbaikan gizi ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Selain itu, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai lanjut usia dengan prioritas pada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 75 tahun 2014 dan nomor 43 tahun 2019 mengatur tentang fungsi puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Selain itu, di dalam PMK nomor 43 dan 39 tahun 2016 mengatur tentang bagaimana kabupaten kota wajib memenuhi hak dasar rakyatnya melalui pelaksanaan standar pelayanan minimum atau SPM kesehatan yang berkontribusi dalam mencapai keluarga sehat di wilayah kerjanya. PMK nomor 46 tahun 2014 dan nomor 44 tahun 2016 mengatur tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pedoman manajemen puskesmas melalui penyelenggaraan UKP dan UKP terstandar dan program gizi terstandar dalam proses asuhan gizi. Selain itu juga mengatur tentang manajemen program gizi terintegrasi ke dalam manajemen puskesmas. PMK nomor 21 tahun 2020 diperbarui dengan PMK nomor 13 tahun 2022 mengatur tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang berisi tentang arah pembangunan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Renstra ini juga mengatur 5 sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 yang terdiri dari pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda. Ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kelima, penguatan sistem kesehatan. Kemudian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga diatur mengenai percepatan penurunan stunting. Dan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 1928/2022 diatur tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 memiliki 8 sasaran kesehatan ibu dan anak dan gizi, yaitu angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menjadi 16, persentase ibu hamil kurang energi kronis atau KEK menjadi 10%, serta angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup menjadi 10. Kemudian, prevalensi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 60%, prevalensi balita kurus atau wasting menjadi 7%, prevalensi balita pendek dan sangat pendek atau stunting menjadi 14%, prevalensi obesitas pada penduduk usia di atas 18 tahun menjadi 21,8%, serta prevalensi tekanan darah tinggi pada usia di atas 18 tahun menjadi 34,1%.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2022-2024 untuk mencapai sasaran RPJMN bidang kesehatan antara lain terdiri dari persentase kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif sebesar 100%, persentase kabupaten kota yang melaksanakan surveillance gizi sebesar 70%, persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita sebesar 20%, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 50%, persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah atau TTD sebesar 90%, serta persentase kabupaten kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebesar 90%. Target indikator program gizi tersebut dapat dicapai jika program gizi di puskesmas menerapkan konsep paradigma sehat melalui penguatan pelayanan gizi yang terintegrasi dengan upaya kesehatan yang ada di puskesmas, baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Penguatan pelayanan gizi yang bermutu dan sistem kewaspadaan gizi dan intervensi dilaksanakan melalui pendekatan pengkajian, diagnosis, monitoring, dan evaluasi dalam proses asuhan gizi. Apa itu proses asuhan gizi? Proses asuhan gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir atau terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan dengan meliputi kegiatan PDIME, yaitu pengkajian, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. PDIME dilaksanakan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap, klinik pelayanan konseling gizi dan dietetik, puskesmas, dan secara luas di masyarakat. Tujuan asuhan gizi adalah memecahkan masalah gizi dengan mengatasi berbagai faktor yang berkontribusi pada ketidakseimbangan atau perubahan status gizi agar dapat menentukan akar masalah gizi yang akan menetapkan pilihan intervensi yang sesuai. Bagaimana dengan ruang lingkup asuhan gizi? Ruang lingkup asuhan gizi meliputi kegiatan proses asuhan gizi dalam upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 yaitu setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietitian. Sasaran UKP adalah individu dengan hasil keluaran atau outcome perbaikan status gizi. Sumber data yang digunakan dapat berupa pola kebiasaan makan, data personal, hasil pemeriksaan kesehatan, sosek, dan pemantauan pertumbuhan. Sementara sasaran UKM adalah masyarakat dengan hasil keluaran atau outcome cakupan atau prevalensi. Sumber data yang digunakan dapat berupa pencatatan dan pelaporan rutin, penelitian, data pangan, survei, dan lain-lain. Baik UKP dan UKM memiliki sifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Subjek yang bertanggung jawab melakukan asuhan gizi adalah nutrisionis atau dietitian dan tenaga kesehatan yang telah mendapat pembekalan materi asuhan gizi. Berikut adalah contoh upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP pada seluruh siklus kehidupan dimulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, anak usia SD, anak usia SMP atau remaja, pria dan wanita usia subur sampai dengan lansia. Yang diberikan highlight warna kuning merupakan tugas atau tanggung jawab tenaga kesehatan khususnya gizi atau nutrisionis dan dietitian. Misalnya pada ibu hamil, TPG berperan dalam pelaksanaan suplementasi zat besi asam folat dan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil KEK. Pada ibu bersalin,
nifas, dan neonatal, TPG bertanggung jawab mempromosikan inisiasi menyusui dini atau IMD dan mempromosikan ASI eksklusif dan melakukan konseling menyusui dan seterusnya. Manfaat asuhan gizi diantaranya membuat keputusan sehingga meningkatkan tingkat kinerja dengan menentukan diagnosis atau masalah gizi yang akan ditangani sampai dengan monitoring dan evaluasi. Membantu praktisi dietetik mengelola asuhan gizi berbasis ilmiah dan komprehensif, memudahkan pemahaman dan komunikasi antar profesi karena menggunakan bahasa yang terstandar, serta mengukuhkan posisi dalam ekonomi global atau pendidikan dan kredibilitas. Terdapat dua sasaran asuhan gizi, yaitu klien dan populasi. Klien meliputi pasien, anggota keluarga, atau pengasuh, atau lebih bersifat perseorangan, sementara populasi termasuk kelompok, komunitas, dan masyarakat. Konsep dasar pengelolaan proses asuhan gizi dimulai dari lingkaran pertama atau yang terdalam, menggambarkan hubungan pasien dengan tenaga gizi. Lingkaran kedua menggambarkan proses asuhan gizi terstandar atau proses dan bahasanya yang meliputi proses pengkajian gizi, diagnosis, intervensi gizi, dan monitoring dan evaluasi gizi. Lingkaran ketiga menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam melaksanakan proses asuhan gizi, sedangkan lingkaran keempat atau terluar menggambarkan prakondisi yang mempengaruhi pasien atau klien atau individu untuk menerima dan memperoleh manfaat dari intervensi agar proses asuhan gizi dapat tercapai. Terdapat 4 tahapan dalam proses asuhan gizi terstandar. Pada langkah pertama atau pengkajian gizi, TPG mengumpulkan, memverifikasi, menginterpretasikan data mengenai penyebab masalah gizi secara signifikan, baik perorangan maupun yang ada di masyarakat. Selanjutnya langkah kedua yaitu diagnosis gizi. TPG mengidentifikasi dan menggambarkan masalah gizi spesifik yang dapat diatasi melalui intervensi gizi. Langkah ketiga adalah intervensi gizi, di mana TPG merancang rencana dan penerapan intervensi gizi yang tepat sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kondisi gizi. Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi outcome yang berhubungan dengan diagnosis dan tujuan intervensi gizi yang direncanakan serta menilai efektivitas intervensi yang dilakukan. Terdapat domain atau kategori dari setiap proses asuhan gizi. Dimulai dari langkah pertama, dalam pengkajian gizi terdapat 5 domain, yaitu antropometri, laboratorium, pemeriksaan fisik, riwayat gizi, dan riwayat klien. Pada langkah kedua yaitu diagnosis gizi terdapat 3 domain, yaitu domain asupan, domain klinis, dan domain lingkungan. Dalam langkah ketiga yaitu intervensi gizi terdapat 4 domain yang dapat dilakukan, yaitu pemberian makanan atau zat gizi, edukasi dan konseling gizi, serta koordinasi asuhan gizi. Langkah terakhir atau langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi gizi. Pada tahap ini menunjukkan apakah intervensi gizi yang diberikan berhasil menangani masalah gizi yang ada. Selain itu, monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai dokumentasi semua tahapan proses asuhan gizi. Dalam proses asuhan gizi, penggunaan bahasa terstandar harus dilakukan. Dalam penulisan diagnosa gizi dilakukan dengan format P-E-S, yaitu problem, etiologi, dan sign atau simptom yang akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Bahasa terstandar ini penting karena berkaitan dengan tujuan dan strategi intervensi yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan gizi. Diagnosis gizi merupakan rangkuman dari masalah gizi yang didapat dari pengkajian gizi, atau dapat dilihat diagnosanya adalah obesitas berkaitan dengan tidak tepatnya memilih makanan. Sementara diagnosa medis lebih menggambarkan suatu kondisi penyakit atau patologi dari organ tertentu, atau dapat dilihat diagnosis medisnya adalah diabetes mellitus.
Proses asuhan gizi dimulai bila terdapat pasien atau grup atau klien yang teridentifikasi memiliki resiko gangguan gizi dan membutuhkan bantuan lanjut untuk mencapai dan menjaga status gizi dan kesehatannya. Proses asuhan gizi berakhir bila tujuan telah tercapai atau hilangnya masalah gizi pada pasien atau grup atau klien. Apabila masih ditemukan masalah gizi lain, maka TPG dapat melakukan pengkajian ulang atau langkah 1. Berikut merupakan rangkuman tahapan atau proses asuhan gizi atau PDIME, yaitu pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, monitoring, dan evaluasi. Proses ini berlangsung dinamis hingga masalah gizi terselesaikan. Kesimpulan 1. Proses asuhan gizi atau PAG adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir atau terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Komponen PAG terdiri atas pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi atau PDIME. 3. Salah satu manfaat PAG adalah memudahkan pemahaman dan komunikasi antar profesi karena menggunakan bahasa yang terstandar. 4. Proses asuhan gizi dimulai bila terdapat klien atau kelompok yang teridentifikasi memiliki resiko gangguan gizi dan proses ini selesai apabila tujuan PAG tercapai. 5. PAG diharapkan dapat mengatasi berbagai faktor seperti ketidakseimbangan atau perubahan status gizi dan membantu menentukan akar masalah gizi. Hal ini penting dalam menentukan pilihan intervensi yang sesuai. Materi pengantar ini memiliki pesan kunci antara lain, isu gizi menjadi isu penting dan tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan memiliki beberapa landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatannya yang setingkat dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Penguatan pelayanan gizi bermutu dan sistem kewaspadaan gizi melalui proses asuhan gizi terstandar atau PAGT dilakukan di semua fasilitas layanan kesehatan, baik yang berbasis individu maupun masyarakat pada semua kelompok usia. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan perbedaan pelaksanaan PAGT pada UKP dan UKM, terutama perbedaan sasaran, outcome, dan sumber data. PAGT merupakan siklus rangkaian kegiatan yang terdiri dari PDIME, yaitu pengkajian, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Proses pengkajian terdiri dari antropometri, biochemical, clinical and physical sign, dietary history, and client history. Diagnosa gizi memiliki struktur terstandar dalam 3 domain, yaitu intake, clinical, and behavior. Intervensi gizi terdiri dari diet, edukasi, konseling, dan koordinasi asuhan gizi. Sekian, terima kasih.